Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat selalu ya. Oh ya, sekarang kita mau mulai ibadah. Ayo semuanya dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan buku endingnya. Kita mau ibadah. Tapi sebelumnya kita nyanyi 2 lagu dulu ya. Yang pertama lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, kita nyanyi lagu yang kedua, Dideng Dideng. Harus lebih semangat ya adik-adik. Parmulu au siana met met
adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ibadah. Persiapkan hatinya. Buku ND-nya kita akan memuji Tuhan dari buku ND nomor 565 ayat 1. Lipat tangannya supaya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Sehingga sampai saat ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu HKBP Immanuel Tomuan. Yang walaupun Tuhan kami masih beribadah di rumah. Tuhan lawatlah kami, berkatilah kami. Dan berikanlah semangat kepada anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 169. 169. Di sekolah minggu kita akan bersama-sama mengucapkan titah ke-7. Oke? Mari kita ucapkan titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Ya, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 149. Ihu
Adik-adik sekolah minggu, sekarang buka Alkitabnya supaya kita membaca firman Tuhan ayat bulanan bulan September di Lukas 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Sudah? Kita membaca bersama-sama. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 549. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Buka Alkitabnya dari Amsal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Shalom dari sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, Tuhan Allah kami, atas berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Dalam ibadah kami hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami kepintaran, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di sekolah minggu. Menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada ibadah kita hari ini adalah Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Amsal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah tahu kalau sumber hikmat, sumber pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh kitab Amsal. Jadi, siapa yang takut akan Tuhan, maka kepadanya akan datang hikmat, kepadanya akan datang pengetahuan, karena orang yang takut akan Tuhan, dialah yang mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Adik-adik sekolah minggu, tetapi kita harus menerjemahkan takut akan Tuhan itu dalam praktek atau sikap hidup. Apakah itu? Kita harus mencintai didikan. Didikan siapa? Didikan dari Tuhan melalui firman Tuhan, didikan dari orang tua, juga didikan dari guru-guru di sekolah,
didikan dari abang-abang, kakak-kakak kita di rumah dan juga di sekolah, dan juga orang-orang tua di sekitar kita. Didikan dari pendeta, didikan dari guru sekolah minggu, didikan dari penatua, didikan dari semua pelayan-pelayan gereja. Itu juga adalah jalan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, berbicara tentang didikan, seorang anak kalau ia taat pada didikan, kalau ia mau dinasehati, maka dia pasti akan menjadi orang yang berhasil. Kalau seorang anak suka dengan teguran dan didikan dan pengajaran dari Alkitab, maka dia akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kalau seorang anak suka mendengarkan nasihat dari orang tuanya, maka setelah besar dia pasti akan menjadi orang yang berhasil. Kalau seorang anak mau mendengarkan nasihat dari gurunya, maka dia pasti akan pintar, karena semua yang diajarkan gurunya dia bisa ingat, dia bisa pelajari, dan dia bisa gunakan untuk meraih masa depannya. Kalau seorang anak mau mendengarkan nasihat dari guru-guru sekolah minggunya di gereja, maka si anak itu pasti akan menjadi anak Tuhan Yesus. Nah, intinya kalau seorang anak bersedia menerima nasihat, bersedia menerima didikan, kepadanya akan ditambahkan hikmat, pengetahuan, dan menjadi bekal dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, berbahagialah seorang anak yang mendengarkan didikan, yang mendengarkan nasihat, karena siapa mendapatkan nasihat dan didikan mendapatkan hikmat, dan karena itu Tuhan berkenan akan dia. Karena itu adik-adik sekolah minggu, mari sekarang adik-adik sekolah minggu dengarkan cerita sekolah minggu berikut ini. Contoh dari anak yang awalnya tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, tapi akhirnya menyesal dan dia minta maaf kepada orang tuanya. Seandainya dia mendengarkan nasihat orang tuanya, dia pasti dia akan sakit. Tapi ini dia tidak dengarkan nasihat orang tuanya, dia jatuh sakit lalu minta maaf setelah jatuh sakit. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik sekolah minggu. Karena itu nanti setelah mendengarkan cerita ini, adik-adik sekolah minggu semuanya akan mendapatkan pelajarannya. Oke, ini dia ceritanya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, sudah semua mendengarkan ceritanya. Intinya adik-adik sekolah minggu kita harus taat kepada
nasihat, didikan, siapapun itu yang memberikan nasihat kepada kita demi kebaikan kita, maka kita harus kerjakan. Apalagi dari firman Tuhan, dari orang tua, dari guru, dari orang-orang dekat kita. Karena itu adik-adik, kalau kita mau hidup dan sukses dan berhasil di masa depan, jangan menolak didikan dan nasihat dari orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Biarlah semua firman-Mu itu bisa kami laksanakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mendoakan semua anak-anak sekolah minggu-Mu yang masih belum bisa beribadah di gereja sampai saat ini. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan menjaga mereka. Biarlah Tuhan tetap memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka supaya mereka tidak kehilangan sukacita di masa anak-anak mereka ini. Tuhan lindungi juga setiap orang tua mereka, berkati dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya Tuhan Allah kami, segeralah hentikan dan berlalukanlah Tuhan virus corona ini, supaya semua aktivitas bisa kembali berjalan normal. Kegiatan di sekolah anak-anak-Mu, juga kegiatan ibadah di gereja anak-anak-Mu bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tuhan, jauhkanlah sakit penyakit dari kami, jauhkan mara bahaya, dan biarlah semua anak-anak-Mu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Baiklah adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Sekarang kita puji Tuhan dari buku ND nomor 368. Ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Baiklah di sekolah minggu, masih tetap semangat belajar, apalagi sekarang sedang UTS ya, ada ujian-ujian tengah semester, harus semangat walaupun tidak bisa ke sekolah, tapi belajar harus semangat ya nak ya. Semangat juga beribadah, karena Tuhan tetap menyertai adik-adik sekolah minggu dan orang tua kita. Ya, kami juga kakak-kakakmu semangat untuk melayani adik-adik. Ada kakak Sani. Hai adik-adik. Ada kakak Sarah. Shalom adik-adik. Ada kakak Dewi. Shalom adik-adik. Kak Lestari. Hai adik-adik. Dan Abang Power. Oke, tetap semangat ya nak.